my friend. How are you today? Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Excellent. Wonderful. Fantastic. Let's pray before study. Berdoa sebelum belajar teman-teman. Number 10. We can always up our hand. Keep our feet down and we stay. We are all about to pray. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Okay. We are going to learn about tema kita hari ini tentang ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Pak Hamzah harap teman-teman dapat silent please atau mengontrol suara. Be quiet. Dengarkan terlebih dahulu apa yang Pak Hamzah bicarakan ya. Baru nanti teman-teman kira-kiranya Pak Hamzah menanya baru menjawab. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang prepare your books. Persiapkan buku Sains kelas 3 seperti ini. Buku Sains kelas 3 ya. Buku Sains kelas 3. Oke, are you ready? Ready. Open your book, page number 52. Buka halaman buku Sains nomor 52, teman-teman. Sudah semua? 52? Gambarnya seperti ini nih. Yang ada gambar hewan pandanya. Sudah? Sudah. Hamzah bacakan terlebih dahulu, teman-teman perhatikan bukunya ya, sambil perhatikan bacaan Pak Hamzah. Selama ini ternyata yang dibuat saya nggak tahu kan catatan dari sana sampai Taiwan ternyata yang Harap kontrol terlebih dahulu ya sebelum Pak Hamzah bacakan. lebar gitu harga 150.000. Ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Perhatikan hewan pada gambar di sini. Kalian perhatikan hewannya. Yang ditunjukkan oleh hewan tersebut, ciri-cirinya apa? Yang ditunjukkan oleh makhluk hidup yang ada di gambar ini, teman-teman. Ciri-cirinya apa? 1, badannya besar, hewannya. Nama hewannya panda. Jenis makanan ya teman-teman, ini bisa dilihat. Hewan panda itu makanannya adalah bambu, baik itu batang bambu maupun daun bambu, teman-teman. Tapi kan sudah? Hewan panda ini jenisnya badannya besar. Halaman berapa, Pak? 52. 52. Pak Hamzah, halaman berapa itu? 52, teman-teman. 52. Iya, 52. Sudah? Punya bukunya, nggak punya. Punya nggak punya? Ya, boleh perhatikan terlebih dahulu Pak Hamzah ya, bagi yang belum punya. Perhatikan. Hewan panda ini ciri-cirinya berbadan besar. Warna bulunya didominasi warna putih dan warna teman-teman, boleh lanjut ke halaman 53. Terus saya namanya SPDP bukan 53 seperti ini, perhatikan. ada. Oh, bukan 53. Buku sains itu bukan SPDP. Nah, buku Sains halaman 53 sudah dibuka semuanya? Tidak. Dah. Oke. Pak Hamzah bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman memperhatikan bacaan Pak Hamzah ya. Ya. A. Ciri-ciri makhluk hidup. Kamu telah mempelajari bahwa di sekitar kita ada banyak benda. Benda digolongkan menjadi benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Tahukah kamu perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup?
Ada yang tahu perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup? Makhluk hidup itu pastinya bernafas, teman-teman. Kalau benda tak hidup itu berarti tidak bernafas. Contohnya yang ada di sekitar rumah kalian. Contohnya yaitu misalnya, nah, Tisa sedang menduduki kursi. Nah, itu adalah benda tak hidup ya. Ada Alam sedang berada di depan kursi. Nah, belakangnya Alam itu ada kursi. Itu adalah contoh benda tak hidup. Kalau benda hidup atau makhluk hidup, contohnya hewan yang sering kita jumpai di pekarangan rumah. Ada ayam. Iya, ayam. Ada lalat, nyamuk yang setiap malam yang selalu mengganggu tidur kita. Ya, nyamuk itu adalah ciri-ciri makhluk yang hidup, teman-teman ya. Hidup. Perhatikan, ciri-ciri makhluk hidup itu apa aja sih? Yang pertama, ya, Bisa bergerak. ya, Bukunya nggak ada, Pak. Otak. Bukunya nggak ada, Pak. ya, perhatikan saja dulu ya, teman-teman ya. Nanti materinya boleh teman lihat, nanti Pak Hamzah kirim ke Google Classroom ya. Bagi yang tidak mempunyai buku ya, tenang saja, materinya tetap Pak Hamzah kirim ke Google Classroom. Oke, dengarkan dulu terlebih dahulu penjelasan dari Pak Hamzah ya, teman-teman. Perhatikan, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas. Baik manusia maupun hewan pastinya bernafas, teman-teman. Kalau tidak bernafas, dipastikan manusia dan hewan tersebut akan mati atau meninggal, teman-teman. Ada yang tahu? Manusia itu bernafas menggunakan apa, teman-teman? Ada yang tahu? Paru. Ya, Alam? Paru-paru. Manusia itu bernafas menggunakan paru-paru yang disalurkan melalui hidung ya. Paru-paru, bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru kita, teman-teman? Merokok. Cara menjaga kesehatan paru-paru? Ya? Ini udara segar. Di dalam pandemi COVID-19 ya, di saat karena COVID-19 kita diwajibkan menggunakan masker, teman-teman. Itu adalah salah satu cara mencegah paru-paru kita biar tidak mudah terkena virus. Keduanya, bila kita menggunakan masker di jalan raya, mencegah dari asap mobil atau asap knalpot, karena asap knalpot itu berbahaya, teman-teman, bisa merusak paru-paru kita, teman-teman. Jadi pergunakan masker ya, teman-teman ya, ketika berpergian, mencegah selain dari penyakit paru-paru, mencegah kita dari terhindar penyakit COVID-19 atau corona ya. Yang tahu, teman-teman, ciri-ciri hewan yang menggunakan alat pernapasannya, contohnya sapi. Ada yang tahu sapi menggunakan alat pernapasan apa? Sapi. Paru-paru apa kulit? Sapi menggunakan alat pernapasannya. Iya, paru-paru. Sapi atau hewan mamalia menggunakan paru-paru. Boleh dilihat. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada hewan kuda. Hewan kuda termasuk jenis hewan mamalia atau hewan yang menyusui, teman-teman. Dia menggunakan alat pernapasan paru-paru. Sekarang coba Pak Hamzah tanya kepada Asmi. Kalau ikan menggunakan alat pernapasan apa, Asmi? Ikan. Air. Apakah ikan menggunakan alat pernapasan air? Ikan itu hidupnya di air, teman-teman. Bukan alat pernapasannya air. Jadi namanya apa yang tepat? Insang. Iya, Alam hebat, good job. Alat pernapasan pada ikan yang disebut dengan insang. Nah, gambarnya seperti ini, insang. Nah, ini gambar kepala ikan, ada insangnya. Di sini adalah alat pernapasan pada ikan. Iya, teman-teman sering membeli ikan? Siapa yang sering membeli ikan, bundanya? Bukan Pak, Lele. Oh, Bunda Alam sering membeli ikan, alhamdulillah. Teman-teman,
ketika membeli ikan harus diperhatikan terlebih dahulu ya. Bagaimana cara memperhatikan ikan yang baik dan yang tidak baik? Kita perhatikan dari jenis insangnya, warnanya. Warna insangnya dipastikan kalau ikan yang segar itu merah, ya merah, masih muda ya, segar. Kalau yang sudah tidak baik dikonsumsi, pastikan warna insangnya itu berwarna merah tua-tuaan ya teman-teman ya. Itu adalah ikan yang tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi perhatikan ketika nanti juga teman-teman membeli ikan, perhatikan alat penapasannya. Insangnya masih berwarna merah muda apa merah tua. Kalau merah muda itu masih baik teman-teman. Nah seperti ini gambarnya. Nah ini masih segar. Iya. Sekarang coba Pak Hamzah tanya kepada Niko Kayat. Niko Kayat. Alat pernapasan pada kucing, ada yang tahu? Kucing. Tahu. Pada kucing apa? Niko ya, yang paham jawabannya adalah Niko. Kucing, alat pernapasannya apa? Kucing. Hewan yang sering dijumpai di pekarangan rumah atau di halaman rumah teman-teman, kucing. Nah, ini perhatikan. Kucing, ada gambar kucing. Alat pernapasannya sama dengan hewan mamalia, yaitu paru. Teman-teman. Siapa yang memelihara kucing? Angkat tangan di rumahnya. Memelihara kucing. Enggak. Ada yang memelihara kucing di rumahnya? Aku ikan. Oh, ikan. Iya. Kak Farha, Baik, kucing atau Kak Hamzah, kucing aku banyak banget di luar. Melihara jukung nih lah. Teman ya. Perhatikan. Kucing. Lanjut ke halaman, boleh dibuka teman-teman. Ke halaman 54 seperti ini. Yang ada gambar kambingnya nih, perhatikan. Ada yang ngirim. Yang ada kambingnya, gambar kambing. Sudah? Sudah dibuka teman-teman halaman 54. Nah, ini 54. Firza. Sudah ada bukunya. Perhatikan. Ciri-ciri makhluk hidup selain bernapas yaitu memerlukan makanan dan air, teman-teman. Tidak makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan, sama-sama memerlukan makanan. Siapa yang tahu coba makanan teman-teman itu apa aja yang sering teman-teman konsumsi ketika di sekolah? Ayo, ada yang ingat? Makanan apa saja yang sering teman-teman konsumsi ketika teman-teman masuk sekolah di Tazkiyah? Halaman berapa, Pak? Halaman 54. Nah, ini 54. Ya. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman agar dapat bertahan hidup. Kalau tidak ada makanan dan minuman, teman-teman, makhluk hidup itu dipastikan akan mati, teman-teman, karena kelaparan dan kehausan. Ini teman-teman perhatikan. Makanan yang sering kita konsumsi ketika berada di sekolah. Perhatikan. Nah, di sini ada makanan bergizi, teman-teman, di gambarnya. Perhatikan gambarnya. Nah, gambarnya di sini ada gambaran makanan bergizi. Ini sering kita jumpai bersama teman-teman dan bapak ibu gurunya ketika kita berada di sekolah. Ada nasi, ada buah, ada ikan, daging, dan sayur-sayuran. Dan ada susu atau jus ya. Biasanya pengganti buah ketika snack time di siang, teman-teman. Ya. Perhatikan gambarnya, ini adalah contoh makanan yang sering kita konsumsi dan baiknya di sekolah Tazkiyah itu makanannya semuanya tidak menggunakan bahan pengawet maupun penyedap rasa, teman-teman. Alhamdulillah ya, di Tazkiyah selalu menyediakan makanan yang sehat bagi teman-teman. Oke, Pak Hamzah tanya kepada Esel. Esel, apakah Esel tahu makanan kambing yang dimakan kambing? Esel. Apa? Apakah tahu jenis makanan kambing? Kambing itu makan apa, Esel? Makan rumput. Rumput.
Iya, good job. Kambing itu memakan rumput ya. Ini adalah, perhatikan gambarnya. Ini adalah ciri-ciri rumput yang baik untuk hewan kambing dan hewan mamalia lainnya. Ini namanya jenis rumputnya adalah rumput gajah, teman-teman. Baik Cukup kok. tumbuhan kambing, sapi, Orang masih kecil. ya, dan yang lain-lainnya ya. Ini namanya rumput gajah. Selain Cukup kok. hewan kambing, sapi, dan lainnya bisa menggunakan makanan yang lain sepertinya Ayam. teman-teman. Ayam. Teman-teman boleh di silent terlebih dahulu suaranya biar suara Pak Hamzah terdengar ya oleh teman-teman ya. Bagi yang belum punya buku, harap tenang, nanti Pak Hamzah tetap kirimkan materinya. Jadi nanti teman-teman bisa membaca di rumah materinya. Nanti Pak Hamzah kirim melalui Google Classroom ya. Tidak perlu khawatir teman-teman ya, tidak mempunyai buku. Oke, teman-teman lanjut lagi. Ada yang tahu makanan harimau, teman-teman? Harimau. Daging. Daging? Iya, good job Firza. Harimau itu memakan daging yang segar, ikan-ikanan. Iya, good job. Sekarang Pak Hamzah tanya kepada Aubrey. Aubrey, jenis makanan ikan apa tahu Aubrey? Ikan itu memakan apa ikan? Aubrey. Nah, coba Arya. Arya jawab. Jenis makanan yang ikan makan itu apa? Cacing. Arya. Cacing. Iya, good job cacing. Selain cacing, yang sering kita jumpai di toko-toko ikan itu ada pelet ikan namanya ya teman-teman ya. Karena sekarang cacingnya susah dicarinya, jadi sekarang sudah banyak pelet ikan yang tersedia di toko. Iya, untuk makanan ikan itu ada pelet ikan dan cacing. Iya, good job. Sekarang coba Pak Hamzah tanya ke Aribel. Iya. Untuk jenis hewan ayam, makanannya itu apa, Claribel? Hewan ayam. Ayam. Ayam, ada yang tahu? Cacing, biji-bijian. Biji-bijian. Iya, hewan ayam itu memakan cacing. Biji-bijiannya bisa berupa beras, jagung. Iya, teman-teman. Terus selain itu juga cacing itu memakan dedak. Dedak itu yang adalah ampas gabah dari padi ya, yang digiling jadinya dedak. Pernah lihat dedak? Ada yang pernah lihat dedak? Iya. Teman-teman lanjut ke halaman 55. Halaman 55. Udah dibuka halaman 55 yang ini. Ya. Ini 55. Ciri-ciri makhluk hidup selain yang pertama ada bernafas, kedua memerlukan makanan dan air, yang ketiga itu bergerak, teman-teman. Itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Kalau tidak bergerak, pastikan dia tidak bernyawa atau mati, teman-teman. Bergerak, contohnya di gambar 55, perhatikan. Nah, di sini ada burung elang yang sedang bergerak mencari mangsa. Mangsanya itu adalah ikan yang berada di sungai. Ya, ini adalah ciri-ciri hewan yang bergerak. Hewan elang ini sedang memangsa ikan yang berada di sungai. Perhatikan teman-teman. Mukanya soalnya. Iya, ciri-ciri yang kita sering jumpai ketika pagi hari yang membangunkan tidur teman-teman. Bergerak itu adalah hewan ayam. Bersuara ongkorongok ya. Kukuruyuk. Nah, itu membangunkan teman-teman untuk sholat subuh, teman-teman. Iya, itu ciri-ciri hewan bergerak ayam. Ketika subuh, dia selalu bersuara, teman-teman. Pak Hamzah bacakan ya, halaman 55. Makhluk hidup bergerak untuk mencari makanan dan menghindari musuhnya. Manusia berjalan dan berlari dengan kaki. Teman-teman, ciri-ciri manusia itu bisa bergerak dan berlari. Teman-teman sering jumpai ketika pelajaran olahraga, ingat bersama Pak Hamzah? Pelajaran olahraga, iya Pak Hamzah sering melakukan pemanasan bersama teman-teman, yaitu berlari dan berjalan, teman-teman.
Ikan berenang menggunakan sirip di tubuhnya. Burung elang menggerakkan sayapnya untuk terbang menangkap ikan. Hal tersebut membuktikan makhluk hidup dapat bergerak, teman-teman. Selain hewan, tumbuhan juga dapat bergerak. Akan tetapi, gerak tumbuhan tidak seperti gerak manusia dan hewan. Contoh gerak tumbuhan, misalnya tumbuhan putri malu. Teman-teman pernah melihat tumbuhan putri malu? Siapa yang sudah melihat tumbuhan putri malu? Ada yang sudah pernah melihat? Sudah. Iya, Claribel. Apa ciri-cirinya bergeraknya? Putri malu ketika disentuh dia akan mengantuk seperti ini. Ya, dan ketika tidak disentuh dia akan kembali bermekar ya, seperti ya. Kembali. Iya, mekar kembali kalau tidak dipegang. Tapi kalau dipegang dia akan mengantuk ya. Teman-teman boleh buka halaman 4. Halaman 56. 56 buku sains. Dia, apa kabar? 56 sudah? Ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Pada buku Yang pertama ada bernafas, kedua ada memerlukan makanan dan minuman, ketiga yaitu bergerak, keempat itu adalah bertumbuh atau tumbuh. Tumbuh, contohnya teman-teman bisa besar seperti ini karena pertumbuhan teman-teman pesat, teman-teman. Iya, dari teman-teman bayi, ya. Iya, teman-teman itu kan pertama itu dari kandungan ibu, terus keluar dari kandungan ibu itu bayi, dan sekarang sudah menjadi anak yang dewasa, teman-teman. Boleh dilihat gambarnya seperti ini. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh ya. Di sini ada gambar bayi, anak kecil. Ya, ini umuran teman-teman nih. Anak SD, perhatikan. Dari sini anak dewasa, teman-teman. Ya, pantaran umur SMP dan anak SMA ya. Di sini juga ada orang tua. Orang tua yaitu ayah dan bunda kalian. Dan yang terakhir, kakek dan nenek. Kita juga semua akan mengalami pertumbuhan seperti ini, teman-teman. Dari bayi, anak kecil, anak dewasa, orang tua, dan kakek, nenek. Itu adalah ciri-ciri pertumbuhan pada manusia. Kalau ciri-ciri pertumbuhan pada ayam, perhatikan. Ayam itu berasal dari apa, teman-teman? Dari telur. Nih gambar telur, perhatikan gambar Pak Hamzah. Telur, dia menetas. Dia bertumbuh itu menetas. Lalu jadi anak ayam. Setelah jadi anak ayam, ayam itu menjadi ayam yang dewasa. Dewasa, dia berkembang biak kembali. Ya, jadi telur, anak ayam, dan seterusnya. Ini adalah ciri-ciri pertumbuhan pada hewan ayam yang berasal dari telur. Oke. Teman-teman boleh lanjut buka ke halaman 57. Gambar ini 57. Sudah? Oke, perhatikan halaman 57. Ciri-ciri makhluk hidup selain yang ke-1 bernafas, kedua memerlukan makanan, ketiga bergerak, keempat bertumbuh, kelima adalah berkembang biak atau melahirkan. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana cara sapi berkembang biak? Latisa? Melahirkan. Ya. Melahirkan. Melahirkan. Good job. Oke, Pak Hamzah tanya kepada Dias. Dias, bagaimana cara ular berkembang biak? Ular, hewan ular. Melahirkan. Bertelur sama dengan ayam ya. Hewan ular itu berkembang biaknya dengan cara bertelur. Pak Hamzah tanya lagi. Pak Muladi. Ainun, bagaimana cara ikan berkembang biak? Ikan. Telur. Dengan cara bagaimana? Telur. Bertelur juga Ainun.
Kalau manusia berkembang biak dengan cara apa, teman-teman? Ada yang tahu? Manusia? Melahirkan. Nah, ayah bunda teman-teman maupun ayah bunda Fahamzah berkembang biak atau memperbanyak keturunan dengan cara melahirkan, teman-teman. Tapi kalau untuk manusia adalah memperbanyak keturunan ya, teman-teman ya. Namanya yang bukan berkembang biak. Perhatikan. Halaman bawahnya 57 halaman bawahnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya di halaman 57 yang bawahnya. Ada peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan. Ambil bacakan dulu ya. Rangsangan adalah sesuatu yang dapat memengaruhi kerja bagian-bagian tubuh. Jika kalian melihat cahaya yang menyilaukan, kalian akan menutup mata. Kulit kalian akan memerah jika terkena panas. Siput akan membunyikan tubuhnya jika kita sentuh atau terkena cahaya matahari secara langsung. Tumbuhan putri malu akan mengantukkan daunnya jika disentuh. Teman-teman di sini ada yang pernah melihat cicak? Cicak? Ada yang pernah melihat cicak? Iya, dia peka terhadap rangsangannya. Coba teman-teman nanti ketika berjumpa melihara cicak ikan. teman-teman boleh pegang buntut cicaknya. Pasti cicak itu akan peka terhadap rangsangannya, langsung melepaskan buntutnya atau ekornya. Itu adalah salah satu ciri-ciri pada hewan cicak. Selain dia peka terhadap rangsangan, itu adalah bukti dia untuk melindungi diri biar tidak mudah ditangkap oleh mangsanya, teman-teman. Oke, paham ya? Sekarang nanya kepada Aisyah. Aisyah Hada. Sebutkan hewan yang berada di dalam air. Hewan yang berada di dalam air. Apa aja? Ikan, terus apa lagi? Bebek itu dia bisa di darat ya, teman-teman ya. Beda dengan katak ya. Kalau katak itu dua alam, tapi kalau bebek itu mayoritasnya hidupnya di darat, teman-teman, bebek. Selain ikan apa lagi? Ada katak, terus apa lagi? Lumba-lumba, teman-teman. Ikan lumba-lumba, tahu ikan lumba? Hiu paus. Ya, ikan paus itu adalah ciri-ciri hewan yang hidupnya di air. Sekarang coba Hamzah tanya lagi. Rizky, sebutkan hewan yang hidupnya di darat, Rizky. Hewan yang hidupnya di darat, Rizky, sebutkan. Ya? Hewan yang hidupnya di darat apa aja? Ada yang bisa jawab? Ya, burung. Apalagi? Ada kambing, teman-teman. Sapi. Kerbau. Itu adalah contoh hewan yang hidupnya di darat. Sekarang saya ingin bertanya kepada Arya. Sebutkan ciri-ciri hewan buas. Ciri-ciri hewan buas. Hewan buas. Singa. Sebutkan ciri-ciri hewan buas. Apa aja namanya? Hewan buas. Singa, harimau. Iya, singa, harimau, apa lagi? Kita membunuh. Ciri-ciri. Mama ya mama. Teman-teman, singa, harimau, buaya. Ada yang tahu buaya? Buaya. Nah, itu ciri-ciri hewan buas. Buaya. Iya, buaya. Sekarang coba Pak Hamzah tanya kepada Alam. Alam, dengar suara Pak Hamzah. Coba Alam sebutkan nama hewan-hewan peliharaan. Kucing, kelinci. Nah, kucing, kelinci, apa lagi?
Burung. Ya, bebek, burung, apalagi? Ayam. 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 Ikan. Ikan, iya. Good job. Iguana. Iya, good job ya teman-teman ya. Sudah menjawab pertanyaan dari Pak Hamzah. Jadi pas foto gua langsung dibetulin ya. Telepon Nabun. Teman-teman, TV ada yang Pak. tahu ciri-ciri makhluk hidup yang tadi Pak Hamzah sebutkan? Coba Ilmi, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang tadi Pak Hamzah sebutkan itu ada 6. Ilmi apa aja? Ilmi. Bisa bernafas. Ilmi. Ciri-ciri makhluk hidup Keju. ada apa Ilmi? Bergerak. Bernafas. Iya, bernafas. Terus apa lagi? Butuh makan. Bergerak. Bergerak. Apalagi sebelum bergerak apa? Butuh makan. Dan minum. Ya, membutuhkan makanan dan air. Terus yang ketiga apa? Ciri-ciri makhluk hidup lainnya? Bertumbuh. Apalagi Ilmi? Yang keempat ada 6. Ciri-ciri makhluk Kembang hidup. biak. Belum Berkembang berkembang biak. apa? Berkembang biak. Iya, berkembang biak itu yang kelima. Terus yang terakhir apa? Yang keenam? Peka terhadap perangsang. Ya, peka terhadap rangsangan. Good job, Ilmi. Sekarang Pak Hamzah tanya lagi kepada Firza. Firza Wahab, dengar? Ya. Firza Wahab. Sebutkan nama alat pernapasan pada katak. 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 Iya, katak atau kodok. Alat pernapasannya apa namanya? Ada yang tahu? Iya. Sebutkan alat pernapasan pada katak atau kodok. Kulit. Firza apa? Kulit. Firza bisa jawab? Teman-teman yang lain boleh bantu jawab pertanyaan yang Pak Hamzah berikan kepada Firza. Paru-paru. Nama alat? Ya, paru-paru apa lagi? Insang. Pingsan, good job. Hewan katak mempunyai Paru. alat pernapasan lebih dari satu, teman-teman. Ada insang, ada paru-paru, terus ada apa lagi? Yang terakhir ada kok kulit. Bukan kulit. Kulit dan insang fungsinya hewan katak itu saat berada di dalam air, membantu pernapasan hewan katak saat berada di dalam air. Sekarang coba pengajar, ya. Tanya Claribel. Claribel. Sebutkan nama hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Claribel. Nama hewan yang berkembang biaknya secara melahirkan apa aja? Satu ada apa? Ya? Sapi. Sapi, terus apa lagi? Kucing, Kuda. apa lagi? Kuda, iya apa lagi? Harimau. Oke, good job Claribel. Sekarang Ezel, perhatikan Pak Hamzah. Sebutkan nama hewan yang berkembang biaknya secara bertelur. Nama hewan yang berkembang biaknya secara bertelur. Ya? Apa? Ezel, Hamzah bertanya kepada Ezel ya. Ezel bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab, baru dibantu oleh teman-teman. Hewan yang berkembang biaknya secara bertelur, apa aja? Ezel. Kurang jelas singanya. Coba dibantu Ainun.
Hewan yang berkembang biaknya secara bertelur apa aja, Ainun? Hewan yang berkembang biaknya Ayam bertelur. ayam, terus apa lagi? Bebek. Bebek, apa lagi? Ikan, good job Ainun. Seperti apa? Ezel, mungkin Ezel mengalami gangguan sinyal ya. Kurang jelas. Bantu Ezel. Sekarang sebutkan tahapan perkembangan atau pertumbuhan pada manusia. Ada yang tahu? Tahapan pertumbuhan pada manusia. Hamil melahirkan. Dia melahirkan dulu, terus apa lagi? Pertama itu kita berada di dalam kandungan ibu atau satu ibu ya. Setelah melahirkan namanya apa namanya? Ikan bertelur. Hah? Bayi. Bayi itu namanya. Bertelur, Manusia. Setelah bayi menjadi apa teman-teman? Anak kecil. Bertelur. Terus pertumbuhan pada manusia setelah bayi, anak kecil, anak Balita. dewasa. Apalagi teman-teman? Setelah menjadi anak Orang dewasa, tua. menjadi apa lagi? Orang tua. Ya, good job orang tua. Setelah menjadi orang tua, apalagi? Yang terakhir? Nenek. Nenek atau Nenek, kakek. Nenek, kakek. Sekarang coba Elo. Sebutkan pertumbuhan pada hewan ayam. Elo. Bertelur. Bertelur, apalagi? Apalagi? Anak ayam. Ketika bertelur itu dia pastinya menetas terlebih dahulu ya teman-teman ya. Menetas, lalu menjadi anak ayam, terus apalagi? Ayam dewasa. Iya, good job. Good job Elo, terima kasih. Teman-teman, perhatikan Famzah semuanya. Iya. Waktu kita tidak terasa ya, sudah habis teman-teman. Ya, kita sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Teman-teman tidak terasa ya, pelajaran saya hari ini sudah sampai di sini teman-teman, sampai ketemu di minggu depan bersama Pak Hamzah. Sekarang guru sains kalian adalah Pak Hamzah. Pak Hamzah mengajar guru sains dari kelas 1 sampai kelas 3, teman-teman. Jadi nanti minggu depan sampai jumpa lagi bersama Pak Hamzah ya. Pak Hamzah akhiri pelajaran sains hari ini dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada materi atau pembicaraan Pak Hamzah yang kurang baik pada teman-teman. Dan untuk pembelajaran sains hari ini, Pak Hamzah akan kirim materinya nanti dilihat kembali di Google Classroom ya. Google Classroom kelas 3. Nanti teman-teman bisa lihat kembali di Google Classroom kelas 3. Oke, Pak Hamzah akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu di minggu depan ya sama Pak Hamzah ya. Dadah. Ya, dadah. Assalamualaikum. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Dadah. Sekarang apa lagi tuh? Ajaib, melayang. Melayang. Lihat dulu aku. Lihat guys. Aku mau keluar. Bye. Ya, teman-teman, Assalamualaikum. Ya, kita ada waktu istirahat ya teman-teman ya, 15 menit ya. Setelah 15 menit, pastikan teman-teman nanti kembali lagi ya ke pembelajaran terakhir yaitu sentra kedua. Ada diinformasikan ulang ya. Silakan teman-teman yang mau beristirahat boleh istirahat, yang mau minum mau buang air kecil terlebih dahulu silakan. Ya. Setelah nanti 15 menit teman-teman boleh bergabung kembali ya di Zoom ataupun di ruang online ini ya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak. Oke, bagus. Kalau tidak ada, Pak Dede putarkan Asmaul Husna ya teman-teman ya. Milih.
Pak Dede akan putarkan Asmaul Husna supaya teman-teman bisa hafal gerakannya dan juga lainnya. Ainun. Pak Dede akan putarkan Asmaul Husna sebentar. Hai sayang. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Qayyum, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Khabir, Ya Basir, Ya Khafir, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mutil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqir, Ya Hasib, Ya Jamil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Baqir, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Malik, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Muhyi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Baqi, Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afuw, Ya Rauf, Ya Malik, Ya Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jamil, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Amar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Popo. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah,
Ya Allah, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Muzil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Aziz, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqir, Ya Hasib, Ya Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Just to be host. Oh, gitu. Iya. Nah, I'm thinking talk about the music. Oh, it's okay. Ya Yeah, I want to talk about that. Explain it to our parents. Mhm. I think they cannot change the best is like the best. So if we talk about that, it will be disruptive to the system. Nanti kidsnya saya, oh, something bisa Yes, begini. I understand about the role, but ini sih, ini kan baru gabung dia tuh. Oh ya, ini. Ya, udah gitu, basically-nya memang di TK itu belum ada Yeah, pengenalan bahasa I know. Inggris. Gitu. Jadi waktu pas udah itu, pas komentar, saya udah langsung WhatsApp. Memang dari tahun 2018 nih, saya udah jelasin. Memang role-nya seperti itu, kayak gitu. Terus akhirnya beliau, ya susah ya kalau orang yang senang ngomong. I understand. Ini. Yeah. Apa bisa to us in the group itu alhamdulillah Cian mampu akan pasal bareng di antusias. Ya, I don't respect. Ada komplain hubungan nih. Iya, kebetulan yang satu ini Itu orang yayasan. Kasih tahu Rahmat belum. Aku cuma ngasih nomor aja ke beliau kan kalau misalnya minta nomor kita nggak kasih nggak enak kayak gitu. Jadi cuma kasih aja. Jadi aneh sih. have like webinar or seminar for